Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jeki Hendrian. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Cyber Asia, kelas IFN 21, Prodi Informatika. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas dari mata kuliah jaringan wireless dan mobile dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Ucuk Darussalam STMT. Oke, di beberapa menit ke depan, jadi tugasnya itu adalah membuat eh, pembahasan ya, pembahasan dari beberapa soal yang sudah diberikan, yang berkaitan dengan jaringan wireless dan IoT. Oke, berikut beberapa agenda yang akan kita bahas di beberapa menit ke depan. Pertama ada prinsip kerja, keunggulan dan masalah atau tantangan dari sistem jaringan 4G, dari sistem jaringan 5G dan 6G. Ya, ini perkembangan dari jaringan 4G yang sering kita pakai di sehari-hari ya dalam mengakses internet. Selanjutnya ada prinsip kerja dari layanan internet berbasis satelit. Selanjutnya keunggulan dan kelemahan apa saja dari layanan internet berbasis satelit ini. Selanjutnya ada prinsip kerja, keunggulan, serta kelemahan dari LiVi dan VLC. Nah, selanjutnya ada kita bahas juga tentang cara kerja, contoh penerapan dan keunggulan dari IoT berbasis wireless. Mungkin nanti kita coba simpulkan dari beberapa pembahasan ya, pembahasan yang sudah kita bahas nanti gitu. Pertama kita masuk dulu eh, tentang prinsip kerja, keunggulan, serta masalah sistem jaringan 5G dan 6G. Oke, prinsip kerja dari jaringan 5G. Jadi 5G itu kita bahas dulu ya. 5G itu apa sih gitu ya? 5G itu atau Fifth Generation merupakan teknologi jaringan seluler generasi kelima yang menawarkan kecepatan, kapasitas, dan efisiensi lebih tinggi dibandingkan 4G LTE gitu ya. Jadi seperti yang disebutkan sebelumnya, 5G ini merupakan perkembangan dari jaringan 4G 4G LTE yang biasa kita gunakan sehari-hari. Oke, dengan kecepatan sampai 10 kali lipat ya, lebih cepat dibandingkan jaringan 4G. Dengan kecepatan rata-ratanya itu mencapai 500 Mbps dibandingkan dengan 4G hanya 30 Mbps. 5G ini memungkinkan experience lebih lancar dan streaming video, terus video conference dan gaming tanpa buffering gitu ya, atau tanpa delay. Nah, teknologi ini itu bekerja menggunakan standar radio baru 5G yang memanfaatkan spektrum gelombang radio yang sebelumnya tidak digunakan dan memberikan koneksi yang lebih stabil dan lebih andal pastinya. Nah, prinsip kerja dari 5G itu bagaimana sih gitu ya? Nah, yang pertama di sini ada millimeter wave, di mana menggunakan frekuensi tinggi 24 GHz sampai 100 GHz untuk menyediakan kecepatan data yang sangat tinggi gitu ya. Selanjutnya ada Massive MIMO, multiple input, multiple output. Nah, menggunakan banyak antena pada stasiun pemancar untuk meningkatkan kapasitas jaringan. Biasanya itu ada di BTS-BTS dari provider. Selanjutnya ada network slicing. Nah, ini memungkinkan operator jaringan untuk membagi jaringan secara virtual untuk kebutuhan berbeda, misalnya IoT, kendaraan otonom, atau VR. Oke, selanjutnya ada beamforming. Nah, di mana merupakan teknologi yang mengarahkan sinyal secara spesifik ke perangkat pengguna untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas koneksi. Misalnya, yaitu mengarahkan ke HP kita, ke laptop, ke tablet, dan lain-lain gitu ya.
Nah, selanjutnya ada edge computing. Nah, ini memproses data lebih dekat ke pengguna untuk mengurangi latensi. Nah, berikut beberapa gambaran ya arsitektur dari jaringan 5G ini gitu ya. Nah, ini menggunakan 5G NR RAN, terus 5G Next Gen Core di sini ya. Nah, ini dia redundant untuk menjaga yang namanya high availability. Nah, selanjutnya kita bahas keunggulan dan masalah yang ada pada 5G. Nah, berikut untuk keunggulannya. Yang pertama, kecepatannya tinggi, high speed gitu ya. Dapat mencapai hingga 10 gigabit per second atau lebih cepat dibandingkan 4G pastinya. Selanjutnya ada latensinya tuh rendah, nah, kurang dari 1 millisecond. Nah, ini sangat ideal ya untuk perangkat-perangkat IoT, gaming, streaming video, dan lain-lain. Di mana jaringan 5G ini dia bisa meminimalisir yang namanya latensi atau delay. Nah, selanjutnya ada kapasitasnya itu lebih besar gitu, dapat menangani lebih banyak perangkat dalam satu area. Terus juga efisien energi lebih baik gitu. Efisiensi energi juga lebih baik. Mengurangi konsumsi daya untuk perangkat IoT. Jadi jaringan 5G ini tuh ramah lingkungan, dapat mengurangi konsumsi hingga mencapai 10% gitu ya. Oke. Nah, kira-kira masalahnya apa gitu? Masalah atau tantangan yang dihadapi oleh jaringan 5G ini gitu. Nah, yang pertama di sini jangkauannya mungkin terbatas gitu ya. Jadi jangkauannya terbatas. Frekuensi tinggi memiliki cakupan yang lebih pendek dan mudah terhalang oleh bangunan gitu ya. Pastinya wireless itu tantangannya adalah eh, obstacle-obstacle yang ada atau halangan-halangan yang ada gitu ya dalam proses transmisi sinyalnya gitu. Nah, jaringan 5G ini tuh cenderung memiliki keterbatasan untuk menembus pengalam fisik, seperti tembok, pohon-pohon, dan lain-lain gitu ya. Nah, hal ini dapat mengurangi efektivitas jaringan dalam lingkungan yang padat dan memiliki banyak hambatan fisik gitu. Terus yang kedua, biaya infrastrukturnya tinggi. Nah, ini memerlukan pembangunan lebih banyak tower atau base station, BTS tadi gitu ya. Terus ada keamanan dan privasi. Nah, ini meningkatnya konektivitas juga membuka peluang lebih besar bagi serangan cyber. Nah, penting bagi pengguna atau user untuk meningkatkan awareness, atau awareness, security awareness atau kesadaran terhadap ancaman keamanan digital, mengambil langkah-langkah untuk melindungi informasi atau data pribadi. Selanjutnya kita bahas prinsip kerja dari 6G ya. Nah, Sixth Generation. Ini merupakan evolusi atau pertumbuhan dari jaringan 5G tadi. Nah, ini diperkirakan akan mulai dikomersialkan. Saat ini mestinya belum ada gitu ya. Baru dikomersialkan sekitar 2030-an ke depan. Nah, teknologi ini tuh menawarkan kecepatan yang ekstrim. Nah, latensinya itu bisa mendekati nol gitu ya. Dan integrasi kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam infrastruktur jaringan. Nah, visi dari 6G ini sendiri adalah untuk menghubungkan dunia digital dan fisik secara seamless, di mana bisa menciptakan pengalaman atau experience interaksi yang lebih imersif dan fleksibel. Meskipun masih dalam tahapan penelitian, 6G ini tuh bisa diharapkan membawa cara baru dalam berkomunikasi, bekerja, dan menjelajahi atau eksplor dunia secara online gitu ya. Beberapa prinsip utama yang dimiliki dari 6G ini adalah pertama terahertz communication, di mana menggunakan spektrum 100 GHz sampai 10 terahertz gitu ya, untuk meningkatkan kecepatan hingga 100 gigabit per second atau lebih. AI native networking, jaringan akan menggunakan AI dan machine learning untuk optimasi otomatis, alokasi sumber daya atau resource secara dinamis dan deteksi anomali juga. Oke, selanjutnya holographic communication. Nah, mungkin komunikasi berbasis hologram secara real time, ada integrated sensing and communication atau ISAC. Ini memadukan komunikasi dengan sensor untuk aplikasi seperti kendaraan otonom dan smart city. Terus ada quantum communication, potensi penggunaan enkripsi berbasis kuantum untuk meningkatkan keamanan data. Nah, kira-kira kelebihan dan kekurangannya apa dari sisi ini gitu ya. Pertama, kecepatan luar biasa. Ini untuk kita bahas dulu untuk keunggulannya ya.
kecepatannya yang sangat luar biasa. Seperti yang disebutkan sebelumnya, kecepatannya itu sangat ekstrim gitu ya. Bisa mencapai 100 sampai 1000 kali lebih cepat dibandingkan 5G generasi sebelumnya. Latensi hampir mendekati nol. Wah, delay-nya itu hampir mendekati 0% gitu ya. Terus ada koneksi global, integrasi dengan satelit untuk cakupan seluruh dunia termasuk area terpencil. Terus ada jaringan, ada smart network gitu, menggunakan artificial intelligence dan otomasi otomatis dan keamanan yang lebih baik pastinya. Terus penggunaan energi juga lebih efisien, berpotensi lebih ramah lingkungan dengan konsumsi daya yang lebih rendah. Nah, di balik keunggulannya itu kira-kira kekurangannya apa gitu ya? Nah, saat ini kan masih tahap penelitian tuh, pengembangan dari teknologi jaringan 6G ini. Kelemahannya atau masalah tantangan yang dihadapi itu kira-kira apa gitu. Yang pertama, teknologinya itu masih dalam tahap penelitian. Nah, terus biaya implementasinya itu sangat tinggi. Terus keamanan privasi yang lebih kompleks pastinya ya, teknologi AI dan komunikasi kuantum menimbulkan tantangan baru dalam keamanan data. Terus efek kesehatan dan lingkungan mungkin ini berpengaruh terhadap frekuensinya ya, frekuensi yang dihasilkan. Nah, penggunaan frekuensi terahertz itu memerlukan penelitian lebih lanjut tentang dampaknya terhadap manusia dan lingkungan. Oke. Yang kedua, selanjutnya kita bahas tentang prinsip kerja dari layanan internet berbasis satelit. Nah, kira-kira apa sih itu internet berbasis satelit gitu ya? Internet berbasis satelit itu merupakan sistem komunikasi yang menggunakan satelit di orbit untuk menyediakan konektivitas internet ke berbagai wilayah, termasuk wilayah-wilayah yang sulit dijangkau atau wilayah-wilayah terpencil oleh jaringan fiber optik dan seluler gitu ya. Oke. Layanan internet berbasis satelit ini contohnya seperti Starlink yang Starlink ini merupakan produknya si SpaceX punyanya Elon Musk gitu ya, di mana menggunakan konstelasi satelitnya itu LEO atau Low Earth Orbit untuk menyediakan internet berkecepatan tinggi dengan latensi lebih rendah dibandingkan satelit geostasioner tradisional. Nah, mungkin untuk detailnya di sini kita coba bahas ya, kira-kira satelit Starlink itu bagaimana gitu ya. Nah, selanjutnya kita bahas tentang prinsip kerja internet berbasis satelit itu sendiri gitu. Nah, yang pertama, flow kerja itu bagaimana sih gitu ya. Pertama, pengguna atau user itu mengirimkan request. Nah, data dari perangkat pengguna atau user dikirim melalui antena parabola atau disk ke satelit di orbit. Satelit itu menerima dan meneruskan data. Nah, satelit bertindak sebagai relay yang menerima sinyal dan meneruskan ke stasiun atau bumi, ground station, yang terhubung ke jaringan internet global. Terus ada stasiun bumi itu menghubungkan ke internet, data dari pengguna itu diproses di ground station, diteruskan ke server internet, lalu dikirim kembali ke satelit gitu ya. Nah, selanjutnya satelit itu mengirimkan balik data ke pengguna atau user. Satelit mengirimkan kembali data ke antena pengguna untuk memungkinkan akses internet. Nah, mungkin untuk gambarannya, untuk lebih mudah memahaminya seperti ini gitu ya. Nah, ini dari user itu terhubung ke satelit, nanti di forward ke antena atau station yang ada di sini. Di sini misalkan ada data center atau pusat data dari si user ini misalkan gitu ya. Nah, ini integrasi ke satelit dulu, baru turun lagi ke station yang ada di bumi, terus diinterkoneksi ke data center yang ada di sini. Misal router gateway baru bisa ke internet gitu ya. Gambaran simpelnya seperti itu. Nah, jenis-jenis satelit itu apa aja sih? Nah, kita bahas jenis-jenis satelit berdasarkan orbitnya gitu ya. Tadi ada LEO, ada GEO, ada MEO, atau ada low Earth orbit, medium Earth orbit, terus ada yang geostationary orbit gitu ya. Pertama kita bahas dulu untuk LEO. Nah, LEO ini merupakan salah satu contohnya itu yang Starlink tadi gitu ya. LEO, contohnya seperti Starlink gitu. Nah, ketinggian orbitnya itu dari permukaan bumi itu estimasi 300 sampai 1.500 kilometer. Terus kalau diklaim dari Starlink-nya sendiri itu orbitnya 500 kilometeran gitu estimasinya. Terus latensinya tuh 25 sampai 60 milisecond.
lebih rendah. Kapasitas jaringan lebih tinggi karena banyaknya satelit yang diorbit di luar angkasa gitu. Nah ini ya untuk standar nih data ini diambil dari website resmi Starlink. Ada service plan-nya, standar, priority mobile, dan priority mobile. Dia memiliki availability, download, upload, dan latensi yang diklaim oleh si Starlink gitu ya. Nah, ini untuk yang standar, latensinya 25 sampai 60 ms, lebih rendah. Terus priority 25 sampai 60 juga. Terus yang mobile ini kurang dari 99 ms dan mobile priority juga kurang dari 99 millisecond gitu. Selanjutnya ada MEO, medium Earth orbit. Ini seperti O3b dan SES. Nah, ketinggiannya 2000 sampai 35.000 kilometer, lebih tinggi dari LEO. Latensinya itu lebih tinggi ya, sampai 100 millisecond. Nah, ini untuk geostationary orbit seperti HGSNet, Viasat, ketinggiannya 35.786 kilometer. Latensinya tuh pastinya lebih tinggi 500 sampai 600 millisecond. Memiliki cakupan luas tetapi kecepatannya tuh lebih rendah gitu. Nah, ini ya dibandingkan nih bumi, orbitnya Starlink tuh di sini tuh Geo tuh di sini gitu. Di orbitnya tuh lebih tinggi dari permukaan bumi untuk yang Geo dibandingkan Starlink yang menggunakan LEO ya, Low Earth Orbit. Dan kita bahas untuk keunggulan dan kelemahan layanan internet berbasis satelit seperti Starlink ini gitu ya. Kira-kira keunggulannya apa dan kelemahannya apa gitu. Nah, pertama kita bahas dulu untuk keunggulannya. Nah, pertama keunggulannya adalah cakupan global. Jadi dia tuh dapat menjangkau daerah-daerah terpencil seperti pedesaan, wilayah dengan infrastruktur terbatas seperti hutan, pegunungan, dan lautan. Biasanya area-area bisnis seperti di pertambangan itu kan sulit dijangkau untuk area jaringan fiber optik gitu ya atau seluler. Nah ini setelah satu keunggulan dari Starlink dia bisa menjangkau daerah-daerah terpencil ini gitu. Nah, ini contohnya ya gambarannya. Ada rumah di tengah hutan gitu ya. Biasanya sulit dijangkau untuk jaringan fiber optik. Nah, ini salah satu solusi ya yang disediakan oleh Starlink. Nah, selanjutnya ada kecepatan relatif tinggi. Starlink itu menawarkan kecepatan hingga 150 sampai 500 Mbps dengan latensi rendah 20 sampai 40 ms lebih baik dibandingkan satelit GEO. Selanjutnya deploy-nya itu lebih cepat, simple, tidak memerlukan infrastruktur kabel atau fiber optik, yang memerlukan terminal atau antena ya. Nah, ini salah satu contoh antenanya. Ini produk dari Starlink. Terus kita hanya butuh eh, antena, terus nanti ada router gitu. Nah, selanjutnya resiliensi terhadap bencana. Tetap beroperasi saat infrastruktur darat seperti kabel bawah laut atau menara BTS, base station mengalami gangguan akibat bencana alam. Nah, ini tuh dia tetap bisa beroperasi, cuman memang ada degradasi atau penurunan kualitas sinyal gitu ya. Nanti ada di pembahasan di bagian kelemahannya gitu. Dia tuh tetap beroperasi, bisa digunakan, tapi memang kualitas sinyalnya itu degradasi atau ada penurunan gitu ya. Karena pengaruh terhadap cuaca tadi. Terus kompatibel untuk berbagai aplikasi. Jadi dia high mobility ya. Jadi bisa digunakan untuk mobilitas yang tinggi seperti kapal, pesawat, mobil dan lain gitu. Transportasi transportasi maritim dan penerbangan. Terus mobilitas tinggi. Nah, ini yang mobilitas tinggi gitu. Jaringan satelit seperti Starlink cocok digunakan oleh user dengan mobilitas tinggi, di mana posisinya itu selalu berpindah-pindah seperti kapal, mobil, kereta api dan lain-lain gitu. Nah, kita bahas untuk kelemahannya. Pertama, biayanya itu mahal gitu ya. Harga perangkat Starlink itu dan biaya langganannya itu relatif mahal tergantung dengan layanan yang dipilih. Seperti layanan up to atau dedicated internet pasti lebih mahal lagi gitu ya. Nah, biasanya lebih mahal dibandingkan internet fiber optik atau seluler. Nah, terus ketergantungan pada kondisi cuaca. Nah, ini yang disebutkan sebelumnya ya. Hujan lebat, badai, atau salju. Itu dapat mengganggu kualitas sinyal dan menurunkan, jadi menurunkan kualitas layanan gitu. Jadi ada degradasi terhadap sinyalnya. Terus memerlukan ruang terbuka. Nah, perangkat parabola atau antena itu harus dipasang di area yang pandangannya itu langsung ke langit
tanpa halangan atau obstacle seperti bangunan tinggi atau pohon besar. Terus masalah sampah antariksa, nah ini ya eh, kekurangannya. Jadi konstelasi satelit itu terus bertambah, meningkatkan risiko tabrakan di luar angkasa dan menciptakan sampah-sampah antariksa yang berbahaya. Terus prinsip kerja, keunggulan serta kelemahan dari LIVI dan VLC ya. Saya kita bahas ini ya. Nah, prinsip kerja LIVI dan VLC. LIVI atau Light Fidelity dan VLC atau Visible Light Communication itu merupakan teknologi komunikasi nirkabel atau wireless yang menggunakan cahaya tampak atau visible light sebagai media transmisi datanya. Nah, itu berbeda dengan Wi-Fi yang menggunakan gelombang radio. Visible Light Communication atau VLC dan Likely Fidelity atau LiFi ini merupakan dua teknologi canggih yang menggunakan cahaya untuk mengirimkan data secara wireless. Nah, sementara VLC itu dia hanya berfokus pada komunikasi dalam spektrum cahaya tampak, lalu LiFi itu mengembangkannya dengan memanfaatkan frekuensi cahaya lain seperti infrared dan ultraviolet yang menawarkan kecepatan lebih tinggi dan aplikasi yang lebih luas. Nah, cara kerja LiVi dan VLC-nya itu bagaimana sih gitu ya? Yang pertama, transmisi cahaya. Jadi lampu LED itu berfungsi sebagai pemancar atau transmitter yang mengedipkan cahaya dengan kecepatan sangat tinggi, nanodetik atau nanosecond yang tidak terlihat oleh mata manusia. Nah, terus modulasi sinyal. Cahaya LED dikendalikan untuk menyampaikan informasi dalam bentuk kode biner 0 dan 1. Kecepatan kedipan yang sangat tinggi itu memungkinkan data dikirim dengan sangat cepat gitu. Selanjutnya penerimaan sinyal. Fotodetektor atau sensor optik pada perangkat penerima menangkap perubahan cahaya LED dan mengubahnya kembali menjadi data digital. Terus ada dekode data. Data yang diterima oleh sensor kemudian diterjemahkan menjadi informasi yang bisa dipahami perangkat, seperti teks, gambar, atau video. Kira-kira gambarnya seperti ini ya. Nah ini, fotodetektor, application processing, receive of data, ini LED lainnya gitu ya. Selanjutnya perbedaan LiVi dan VLC itu apa sih gitu ya? Nah, LiVi itu atau Light Fidelity salah satu implementasi VLC yang khusus digunakan untuk akses internet berkecepatan tinggi. Terus dia bisa menjadi alternatif atau pelengkap Wi-Fi. Terus VLC atau Visible Light Communication itu teknologi komunikasi berbasis cahaya secara umum yang tampak gitu ya. Nah, itu bisa digunakan untuk berbagai aplikasi termasuk pengiriman data, sistem navigasi dalam ruangan, dan smart lighting. Nah, keunggulan dan kelemahan dari LiVi dan VLC itu apa gitu ya. Nah, ini untuk keunggulannya yang pertama kecepatannya tinggi. LiVi itu mampu mencapai kecepatan 100 gigabit per second. Sangat cepat gitu ya. Itu lebih cepat dibandingkan dengan jaringan Wi-Fi cuma sekitar 10 gigabit per second. Spektrum spektrum cahaya tidak padat, spektrum cahaya tampak lebih luas dibandingkan gelombang radio, juga mengurangi risiko interferensi dengan jaringan Wi-Fi dan Bluetooth. Terus keamanan lebih baik, sinyal Wi-Fi hanya bekerja dalam ruangan karena cahaya tidak bisa menembus dinding, sehingga lebih sulit untuk disadap dibandingkan Wi-Fi yang bisa tembus tembok. Terus kelemahannya tidak bisa menembus tembok atau objek padat. Perbedaan dengan WiFi, sinyal LiVi itu atau dan VLC itu hanya bekerja dalam area terbuka dengan cahaya langsung. Terus memerlukan sumber cahaya yang stabil, koneksi atau akan terganggu jika sumber cahaya itu terhalang atau dimatikan. Terbatas pada ruangan tertentu, tidak bisa digunakan untuk jaringan luas seperti WiFi karena harus ada lampu LED khusus di setiap ruangan. Tidak ada keterbatasannya ya. Terus, nah ini masih keunggulannya ya, hemat energi, terus cocok digunakan di lingkungan sensitif terhadap gelombang radio. Ini kelemahannya masih dalam tahap pengembangan. Jadi infrastruktur infrastruktur LiVi itu belum banyak tersedia secara komersial dibandingkan dengan WiFi yang sering kita gunakan di pekerjaan sehari-hari gitu ya. Terus eh, cara kerja, cara kerja, contoh penerapan dan keunggulan IoT berbasis wireless. Kita bahas bagaimana sih cara kerja IoT yang berbasis wireless teknologi gitu ya. Nah, IoT itu apa sih gitu? IoT atau Internet of Things itu merupakan sistem di mana perangkat fisik itu terhubung ke internet dan dapat saling berkomunikasi secara otomatis
tanpa interaksi manusia langsung gitu ya. Jadi IoT itu berbasis wireless atau near cable. Itu menggunakan teknologi komunikasi tanpa kabel seperti Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, LoRa, 4G, 5G, dan bahkan nanti bisa 6G juga ya jika sudah dikomersialkan gitu. Untuk menghubungkan perangkat-perangkat IoT tadi. Nah, cara kerjanya yang pertama sensor dan perangkat IoT itu mengumpulkan data. Jadi perangkat IoT itu dilengkapi dengan sensor yang bisa mendeteksi suhu, kelembapan, gerakan cahaya, dan lain-lain. Contohnya itu seperti sensor suhu pada smart thermostat. Selanjutnya transmisi data melalui wireless teknologi. Data dari sensor dikirim melalui jaring Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, LoRa, NB-IoT, 4G, dan 5G ke gateway atau sensor cloud. Atau ke server cloud gitu maksudnya ya. Terus proses analisis data di cloud, itu data dikirimkan ke server cloud dan edge computing untuk diproses menggunakan AI dan machine learning. Contohnya itu seperti smart home, menganalisis suhu rumah dan menyesuaikan suhu AC secara otomatis. Terus kontrol dan otomatisasi berdasarkan analisis sistem dapat mengambil keputusan secara otomatis atau memberikan notifikasi kepada pengguna. Contohnya itu seperti smart door lock, otomatis mengunci pintu pada saat tidak ada orang di rumah gitu ya. Terus user interface untuk monitoring dan kontrol. Pengguna dapat mengakses data melalui aplikasi mobile dan web dashboard untuk memantau dan mengontrol perangkat IoT. Contohnya itu menggunakan aplikasi untuk menyalakan atau mematikan lampu dari jarak jauh. Nah, sekarang itu ini saya salah satu pengguna dari Smart Lamp ya, yang bisa dikontrol dari HP atau perangkat mobile. Nah, itu salah satu perangkat IoT yang saya gunakan saat ini. Nah, contoh penerapan IoT berbasis wireless ini apa saja gitu. Pertama ada smart home pastinya, ada smart city, WiFi, Zigbee, Bluetooth, contoh smart thermostat, smart lamp tadi, atau smart lighting, smart door lock. Terus manfaatnya itu hemat energi, keamanan rumah meningkat, kenyamanan pengguna juga pastinya. Terus ada smart building atau office. Contohnya itu sensor IoT mendeteksi karyawan, sistem aviasi otomatis, dan manfaatnya adalah menghemat energi dan efisiensi operasional. Terus ada smart transportation dan vehicle tracking seperti GPS, 5G, dan BIoT. Contohnya itu seperti fleet management menggunakan GPS dan IoT untuk melacak kendaraan. Manfaatnya itu optimalisasi rute, pengurangan biaya bahan bakar. Terus ada smart agriculture, contohnya seperti sensor kelembapan tanah yang mengontrol sistem irigasi otomatis. Manfaatnya itu pasti efisiensi air dan pupuk. Hasil panen itu bisa lebih meningkat. Terus ada smart healthcare dan wearable Bluetooth, 5G, Wi-Fi. Ini contohnya seperti smartwatch yang memantau detak jantung. Contohnya seperti Apple Watch, Huawei Watch, dan lain-lain gitu. Terus manfaatnya itu monitoring kesehatan real time, respon cepat dalam kondisi darurat. Jadi kita bisa tahu tuh kondisi tubuh kita gitu ya. Smart City, LoRa, NB-IoT, 5G. Nah, contohnya itu seperti lampu jalan yang menyala otomatis berdasarkan kondisi lalu lintas. Manfaatnya itu pastinya hemat energi dan pengurangan kemacetan. Terus keunggulan IoT berbasis wireless itu apa gitu? Yang pertama, fleksibel dan mudah dipasang. Ia tidak memerlukan infrastruktur kabel yang rumit, cocok untuk area terpencil atau sulit dijangkau, efisiensi operasional. IoT otomatis mengontrol perangkat, mengurangi intervensi manusia, meningkatkan efisiensi. Terus hemat energi dan biaya. Jadi misalnya smart home gitu ya, dapat menghemat konsumsi listrik sampai 30% dengan otomatisasi yang menggunakan sensor tadi ya. Jadi digunakan ketika saat butuh dan dimatikan ketika tidak butuh gitu. Jadi bisa menghemat energi, penggunaan energi. Terus meningkatkan keamanan. Jadi IoT pada CCTV, sensor pintu, dan smart lock itu meningkatkan keamanan rumah dan kantor. Terus konektivitas luas dengan teknologi 5G dan LoRa. Dengan jaringan 5G dan LoRa itu perangkat IoT bisa tetap terhubung bahkan dalam area yang sangat jauh. Oke, mungkin itu pembahasan tentang teknologi-teknologi yang menggunakan jaringan wireless gitu ya, atau near cable. Jadi dapat kita simpulkan, pertama itu teknologi komunikasi near cable atau wireless itu pastinya terus berkembang. Teknologi saat ini terus berkembang ya.
dengan berbagai manfaat yang ditumpulkan untuk kebutuhan manusia. Terus menghadirkan jaringan 5G dan 6G dengan kecepatan tinggi, terus internet satelit untuk akses yang lebih luas, ada teknologi LiFi dan VLC dengan keamanan lebih tinggi dan IoT untuk otomatisasi. Jadi meskipun inovatif, tantangan seperti infrastruktur, biaya, dan keamanan itu masih perlu diatasi agar adopsi lebih optimal. Nah, berikut beberapa referensi-referensi yang digunakan, yang diambil ya dari pembahasan itu diambil dari beberapa referensi ini gitu. Nah, ketika kita bicara tentang wireless network, pasti kita ingat yang namanya menghubungkan dunia tanpa batas. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang kurang, mohon maaf. Kita bisa diskusi di kolom komentar. Oke, terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.